Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sebentar mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami supaya kami lebih cinta Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, minggu lalu tuh kita merayakan satu perayaan yang disebut Paskah. Artinya itu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi Tuhan Yesus tidak mati terus, tapi dia hidup kembali pada hari yang ketiga. Setelah dia meninggal di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia bangkit dari kematian anak-anak? Apakah Tuhan Yesus santai-santai atau Tuhan Yesus pergi berekreasi? Oh, ternyata enggak anak-anak. Di Alkitab ini dikatakan ada 40 hari Tuhan Yesus ada di bumi, masih ada di sekitar murid-murid. Apa yang dilakukannya anak-anak? Ada banyak anak-anak yang dilakukannya. Dia ketemu dengan beberapa murid, dia meneguhkan hati murid-muridnya. Nah, hari ini di sini mau ceritain satu peristiwa Tuhan Yesus menampakkan pada murid-muridnya. Suatu hari anak-anak, ada 7 orang murid Tuhan Yesus sedang duduk-duduk di pantai. Mereka bingung. Kenapa bingung anak-anak? Mereka bingung karena mereka sekarang mau ngapain. Padahal mereka udah tahu Tuhan Yesus itu bangkit anak-anak. Tuhan Yesus itu hidup. Mereka udah tahu. Tapi mereka masih merasa kebingungan anak-anak. Apa yang akan dilakukan? Lalu tiba-tiba anak-anak, Bapak Petrus bilang ini, saya mau menangkap ikan. Teman-temannya yang lain yang enamnya bilang, aku juga mau. Lalu mereka pergilah menangkap ikan di danau anak-anak. Semalam mereka menangkap ikan, tapi ternyata di Alkitab dikatakan mereka gak dapat ikan. Padahal mereka itu nelayan yang hebat loh anak-anak, tapi gak dapat ikan. Lalu tiba-tiba waktu mereka pagi-pagi pulang, ya kan kalau nelayan itu perginya malam-malam ya anak-anak ya. Karena ikan itu biasanya naik di permukaan di malam hari anak-anak. Nah anak-anak waktu mereka pagi-pagi mau pulang, kira-kira 100 meter dari pantai, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak di pantai. Hai anak-anak, apakah kalian itu punya lauk pauk? Ditanya, dapat ikan nggak? Punya lauk pauk nggak? Lalu murid-murid Tuhan Yesus nggak tahu itu Tuhan Yesus dan nggak tahu itu siapa yang teriak-teriak di pantai karena masih 100 meter anak-anak, jadi belum jelas banget. Lalu mereka bilang, kami nggak punya, nggak dapat ikan. Lalu Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nah kanan itu ini tangan kanan putih ini di sini nih ya. Tebarkan sebelah kanan. Dan mereka tuh tanpa bertanya-tanya, mereka langsung tebarin jalannya di sebelah kanan. Dan ternyata anak-anak betul ikannya dapat banyak. Padahal udah mau deket pantai anak-anak, tapi malah dapat ikannya banyak. Lalu Bapak Yohanes bilang ya, itu Tuhan Yesus. Wah, Bapak Petrus waktu dengar itu Tuhan, dia langsung pakai bajunya, dia kejebur langsung ke air dan dia langsung pergi mendapati Tuhan Yesus. Lalu gak berapa lama mereka juga semuanya turun ke ke pantai. Lalu setelah di pantai mereka hitung ikannya ternyata ada 153 ekor ikan yang besar anak-anak. Tapi yang herannya ya anak-anak ya, jalannya gak ada yang sobek walaupun ikannya itu banyak. Nah anak-anak, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Waktu mereka sampai di pantai, gak ada murid-murid yang tanya, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus ya? Gak ada, karena mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tahu kebutuhan mereka. Mereka tuh lapar anak-anak karena tadi malam mereka gak dapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus bilang, di sini
Nih udah ada roti, udah ada ikan dibakarin sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, sini semuanya, ayo makan. Lalu Tuhan Yesus kasih makan anak-anak. Wah, enak gak? Dimasakin sama Tuhan Yesus anak-anak. Nah anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang pada kita semua. Dia sayang sama murid-muridnya. Ya, dia menyiapkan makanan yang diperlukan. Nah, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dia selalu memelihara hidup kita. Sampai sekarang anak-anak bisa makan walaupun lagi COVID. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan berkat bagi anak-anak semua. Tuhan Yesus memberikan makanan lewat orang tua kalian. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus itu sangat baik anak-anak. Jadi percayalah Tuhan itu selalu mengasihi kita. Bukan hanya kasih makanan, nyawanya saja. Tuhan Yesus mati di salib itu menghapus dosa kita semua. Supaya kita suatu hari nanti ketika kita meninggal, kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Ya, jadi anak-anak percayalah bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dia menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Dia tahu kalau kalian juga takut sama seperti murid-muridnya. Mereka takut nanti besok mau makan apa, pekerjaan mereka apa. Tapi Tuhan Yesus menyiapkan bagi mereka. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Sama seperti Tuhan Yesus sampai hari ini kita semua disertai. Ya, kita semua sehat karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai kami. Tidak ada yang sakit, kami semuanya sehat, sempurna. Mama papa kami diberkati, sehingga selalu ada makanan di dalam rumah kami. Kami mau menyerahkan hari ini, mau belajar supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, selamat belajar ya, jaga kesehatan jangan lupa.